Baik, jaminan kualitas perangkat lunak ya, software quality assurance akan kita laksanakan dalam 14 kali pertemuan, di mana pertemuan efektifnya itu di 12 ya, karena ada 2 kali kuis. Lalu kita akan laksanakan untuk yang ini di SEB ya, di setiap hari Jumat pagi ya. Baik, nah mata kuliah ini yang pegang saya semua, jadi tidak tim dosen ya, jadi yang pegang saya semua, sehingga untuk semuanya nanti ya kuis, UTS, dan UAS itu akan sama ya. Kuis juga nanti kita akan laksanakan pilihan ganda ya. Kemudian UAS, UTS juga itu pilihan ganda. Kalau untuk UTS UAS itu pilihan gandanya sesuai dengan jadwal dan menggunakan kertas ya, nggak pakai Google Form. Nah, di mata kuliah ini nanti akan ada tugas besar, tapi perorangan. Dimana kan kalau tidak salah teman-teman kemarin pas liburan panjang itu mengambil kerja praktek ya. Nah, di antara kerja praktek itu ada pekerjaan yang membuat perangkat lunak ataupun ada pekerjaan yang eh, memang ditugaskan ke kalian ya. Jadi bekerja di suatu institusi. Nah, ada 2 laporan yang nanti bisa dipilih untuk dibuat ya, tergantung dari jenis KP-nya. Kalau memang melakukan pekerjaan, maka membuat laporan kegiatan. Tapi kalau membuat perangkat lunak, berarti membuat laporan pembangunan perangkat lunak. Nah, khusus untuk kerja praktek yang membuat perangkat lunak gitu ya. Kan nanti akan ada seminar kerja praktek ya di UTS. Nanti teman-teman akan menilai eh, perangkat lunak itu gitu ya. Jadi di sini kalian akan bersama dengan penguji menilai perangkat lunak. Tapi nilainya nggak masuk ya, artinya nilai yang akan dijadikan acuan untuk seminar KP itu hanya nilai penguji aja. Kalau kalian cuman menilai dari sisi yang lain nanti ya. Nah, ada sekitar beberapa lah, entah 5 atau 8 per orang ya, yang akan menilai satu perangkat lunak menggunakan suatu framework ya. Jadi nanti template-nya saya kasih, cara ngisinya gimana gitu ya. Dan harapan saya kalian bisa mengisi itu dengan jujur gitu ya. Jadi jangan sampai nanti karena ini teman saya maka penilaiannya bagus ini. Jadi isi aja dengan jujur untuk melatih ekspertis kalian terhadap suatu pengujian perangkat lunak gitu ya. Jadi nilai aja gitu ya. Jadi kita akan menggunakan framework dari McCalls. Lalu kemudian untuk isi dari tiap poinnya kita akan ambil beberapa dari ISO gitu ya. Nah itu tugas besarnya nanti dilaksanakan saat UTS gitu ya. Oke, seperti biasa di mata kuliah ini ada tujuan gitu ya. Tujuan kita tidak banyak, hanya 3 saja. Yang pertama memahami apa itu software quality gitu ya. Nah, software quality ini adalah bagian daripada software testing ya. Nah, software testing sudah teman-teman ambil di semester yang lalu gitu ya. Software testing ini kebanyakan menilai fungsional biasanya ya. Softwarenya berfungsi atau tidak, sesuai atau tidak yang dibuat, dan seterusnya. Nah, software quality tidak hanya terkait dengan software testing aja secara fungsional, ya, namun terkait juga menilai software secara non-fungsional. Misalnya dari aspek execution time, misalnya. Kita contohkan kalau kita mau bikin aplikasi, absensi pegawai gitu ya, per orang itu execution time-nya berapa lama gitu ya. Misalnya menggunakan biometrik dengan execution time 1 milisecond gitu untuk membaca fingerprint. Nah, itu dari sisi non-fungsional. Atau dari sisi keamanan, ya dari sisi spesifikasi perangkat lunak, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak hanya fungsional, tapi juga non-fungsional. Kemudian dalam software quality itu tidak hanya berbicara tentang kualitas dari produk saja gitu ya. Waktu di RPL kita belajar ada 4P gitu ya yang harus diperhatikan dalam suatu software development.
Jadi P yang pertama itu dari people-nya, jadi ada membahas people juga gitu ya. Yang kedua dari project-nya, jadi membahas project juga. Yang ketiga dari prosesnya, jadi membahas tentang kualitas proses juga, apakah proses dalam pembuatan itu berkualitas atau tidak gitu ya. Baru yang terakhir itu terhadap produknya. Jadi nanti kalau untuk produk, untuk software testing ya, unit testing itu udah membahas produk gitu ya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya beririsan dengan keilmuan yang lain dari IS ya, Information System atau Sistem Informasi. Ada kaitannya dengan manajemen dan seterusnya. Nah, untuk materi tentang manajemennya akan saya skip gitu ya. Kita nggak akan mengarah ke situ, tapi memang akan disentuh juga sedikit ya, tidak akan diperdalam gitu ya. Karena dalam frameworknya software quality ada itu gitu ya, ada berbicara tentang manajemen ya, berbicara tentang pengaturan-pengaturan orang dan seterusnya itu ada. Cuman kita nggak akan fokus di situ gitu ya. Nah, karena mata kuliah ini tidak ada praktikumnya, ya makanya nanti pengujiannya lebih ke pengujian non fungsional aja ya. Waktu di kerja praktek nanti. Jadi kalian bisa ikut nonton kerja praktek sambil menilai ini gitu ya, software dari teman-teman kalian yang maju seminar kerja praktek gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman bisa memahami cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam menilai kualitas perangkat lunak gitu ya. Menggunakan framework, lalu kaitannya dengan software testing, kaitannya dengan kualitas proses ya, kualitas people-nya, kualitas produk apa project-nya. Nah, jadi masing-masing ada beberapa teknik-tekniknya gitu ya. Tidak selalu teknik untuk coding ya. Kalau teknik coding itu mungkin di fungsional ya, unit testing. Tapi kalau kita ngomongin kualitas di proses itu bukan bukan teknik coding yang dinilai kualitasnya gitu ya. Oke, yang ketiga diharapkan agar dengan pelajari mata kuliah ini teman-teman bisa membuat perangkat lunak yang memiliki kualitas yang baik. Mata kuliah ini juga bisa menjadi acuan teman-teman apabila teman-teman menginginkan proyek tugas besarnya, tugas besar apa? Tugas akhirnya itu adalah berbentuk proyek atau prototipe ya. Karena proyek atau prototipe yang teman-teman buat untuk tugas akhir itu adalah suatu produk perangkat lunak. Tapi bagi yang memilih jalur skripsi, produknya bukan perangkat lunak ya, tapi produknya adalah hasil penelitian, gitu ya. Nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman, apakah untuk tugas akhirnya memilih produk atau tugas akhirnya memilih outputnya adalah hasil riset ya atau hasil penelitian. Oke, ini aturan perkuliahan untuk tahun ini beberapa aturan kuliah saya bikin simpel aja gitu ya. Tetap sesuai dengan aturan Unjani gitu ya. Sudah pasti kalau itu. Namun karena kita online ada asinkronus gitu ya, ada asinkronus menggunakan video seperti biasa. Namun setiap minggu akan saya infokan ya. Setiap minggu akan saya infokan apakah kita akan online secara sinkronus atau asinkronus. Nah, untuk DSEA kalau kita sinkronus nanti joinnya ke kelas DSEB lagi ya di hari Jumat gitu ya. Karena memang waktu di plotting jadwal kuliah, saya sekarang sedang kuliah ya di Telkom University untuk S3. Jadi waktu di plotting jadwal kuliah ternyata jadwal kuliahnya bentrok dengan jadwal kuliah saya di Telkom gitu ya untuk jam yang di SEA. Tapi itu em, gimana profesornya gitu ya. Jadi kadang-kadang profesornya pindah jadwal gitu ya. Nah, jadi ya mau nggak mau ngikutin gitu ya. Saya ngikutin jadwal profesornya. Dan ya mau nggak mau jadwal di Unjani bisa ngikutin jadwal saya yang memang lagi free atau kosong gitu ya. Karena memang untuk urusan mindah-mindah jadwal itu tidak ada larangan juga ya bagi universitas. Ditambah lagi memang menyesuaikan dengan kondisi saya yang sedang S3 gitu ya. Kalau dosen lain kan enggak gitu ya, jadwalnya tetap gitu ya. Karena memang mereka nggak ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi nggak akan semua juga dosen difasilitasi untuk itu gitu ya.
Dan karena kita memang online, nah jadi kita masih lebih fleksibel gitu ya dalam berpindah jadwal gitu ya. Nah, namun seperti biasa, apabila ada perpindahan jadwal ataupun perkuliahannya sinkronus atau asinkronus akan saya tetap kabarkan sebelumnya di apa WA gitu ya. Kalau saya lihat untuk hari Jumat DSEB itu hanya kuliah ini aja ya kalau nggak salah. Kalau DSEA kayaknya juga sama gitu ya karena kalau saya lihat di jadwal DSEA itu kosong sih di jam 7 ini gitu ya. Cuma saya lupa lagi. Nah, itu aja sih yang sisanya mengikuti aturan Unjani ya, seperti biasa. Nanti bisa dilihat di buku pedoman akademik ya, biasa. Untuk nilai, ya seperti ini. Memang kalau untuk nilai kita selalu harus mengikuti standar Unjani ya, karena ada kaitannya dengan akreditasi. Kan tidak mungkin dapat 70 itu A gitu ya. Jadi nilai tetap seperti ini, cuman bagaimana yang jadi masalah itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ini gitu ya. Nah, untuk penilaian seperti ini, jadi ada kehadiran 10%. Untuk yang online, kehadiran ini jangan lupa untuk selalu tercatat administrasi kehadirannya di e-learning ya. Jadi jangan lupa untuk absen di e-learning karena kita online gitu ya mata kuliahnya. Kemudian karena kita online bisa menggunakan rekaman atau online seperti ini langsung dan ini juga saya rekam gitu ya. Ya udah saya rekam kan. Nah, ya udah rekam dan akan saya selalu share maka saya anggap kehadirannya itu 100% gitu ya. Jadi semua orang hadir semua dan mendapatkan nilai 10% untuk kehadiran. Jadi nilai kehadirannya 100, 10%-nya berarti 10 gitu ya. Nah, lalu untuk UTS 25 aja, UAS 25 aja, UTS dan UAS itu akan pilihan ganda ya. Gampang sih gitu ya, gampang-gampang aja lah gitu ya. Kemudian untuk tugas atau kuis ada kuis 2 kali ya. Kemudian ada tugas yang tadi gitu ya. Yang tugasnya itu adalah menilai kualitas dari perangkat lunak kerja praktek dari teman-teman kalian yang kerja praktek nanti pas UTS. Ya, jadi kalian akan menilai itu. Formnya ada, caranya ada ya nanti saya buatkan. Pengumpulannya dokumennya digital aja, jadi kalian menilainya menggunakan Word misalnya. Nanti disimpan by PDF. Satu orang itu menilai perangkat lunak sekitar 5 atau 8 gitu ya. Boleh beririsan, jadi misalnya Voice sama Mbak Mutiara misalnya menilai software bareng gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi tidak harus berbeda untuk setiap orang. Jadi boleh beririsan, boleh sama untuk 5 sampai dengan 8 perangkat lunak yang dikerjakan di kerja praktek. Tapi ini khusus yang KP-nya membuat perangkat lunak ya, bukan yang membuat laporan pekerjaan gitu ya. Kalau dari data kerja praktek kemarin yang bikin perangkat lunak banyak ya, jadi boleh nanti sambil menilai itu gitu ya. Namun yang banyak dinilai itu dari sisi non fungsional ya. Dari menilai fungsi juga ada, dari tingkat usability nanti ya. Jadi ketika nanti ada presentasi terkait dengan kerja praktek, didemokan gitu ya, lalu ditanya sama pembimbing, penguji, itu kalau nggak salah KP itu hanya 1 jam ya untuk 2 orang atau 1,5 jamnya lupa lagi. Lalu kalian tinggal mengisi aja gitu ya. Tapi diusahakan objektif ya untuk melatih pemahaman dan penilaian kalian juga ya dalam menilai suatu perangkat lunak. Gampang sih nih. Ya, jadi mata kuliah ini nggak ada yang lulus gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak lulus, nggak tahu lagi kenapa gitu. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Jadi ada software quality factor ya. Ada beberapa faktor yang menentukan suatu kualitas dari perangkat lunak. Tapi faktornya itu banyak ya. Tidak hanya faktor dari produk. Jadi ada faktor dari proses, faktor dari people juga gitu ya. Dan faktor-faktor lainnya. Lalu kita akan singgung lagi untuk Calls Quality. Ini pernah muncul materinya di RPL ya, udah lama banget berarti ya. Di semester 4 gitu ya. Sekarang udah semester 7 gitu ya.
Karena memang macOS Quality ini menjadi dasar yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak ataupun dalam software quality assurance. Kemudian ada development and quality plan, itu bagian daripada software quality gitu ya. Jadi ada planningnya. Biasanya kalau kita ingin menilai suatu perangkat lunak itu, jadi ke software quality ini kan adalah suatu rangkaian proses di mana kita akan menyatakan suatu perangkat lunak itu layak atau tidak untuk di production, untuk diproduksi, gitu ya. Jadi ada development and quality plan-nya, gitu ya. Karena memang dalam menilai kualitas perangkat lunak itu tidak bisa tiba-tiba ya. Jadi ada timnya dan timnya lumayan banyak, gitu ya. Ada job desk-nya masing-masing orang, gitu ya. Nah, role yang terkait dengan mata kuliah ini adalah software testing dengan SQA gitu ya, Software Quality Assurance. Jadi itu role-nya ya. Kalau jaminan kualitas perangkat lunak itu role-nya. Kalau apa analisis dan kebutuhan perangkat lunak itu role-nya sistem analis sama bisnis analis gitu ya. Kalau mata kuliah implementasi itu role-nya programmer gitu ya. Jadi ada masing-masing role-nya. Ya, karena ini kan mata kuliah khusus untuk DSE gitu ya. Dan ada software quality engineering itu adalah langkah-langkah dalam melakukan software engineering, software quality. Jadi bagaimana rekayasanya gitu ya. Seperti kita ngomongin rekayasa perangkat lunak, tapi yang diomongin bukan perangkat lunaknya ya, tapi rekayasa dalam kualitasnya. Kemudian membahas software quality assurance-nya, ya ini ada proses-prosesnya, ada shrine-nya, ada diagramnya, ada framework-nya yang kita sebut sebagai software quality shrine. Nanti shrine itu bahasa Indonesia kuil gitu ya. Karena dia memang frameworknya digambarkan seperti kuil. Berarti ada pondasinya, ada tiangnya, gitu ya, ada ruangannya, ada atapnya gitu. Jadi dia menggambarkan itu. Dengan makna masing-masing itu ya seperti itu gitu ya. Dalam menilai kualitas itu ada yang disebut dengan pondasi. Nah, pondasinya itu apa aja poinnya? Pondasi itu dikuatkan gitu ya agar bangunan tidak roboh kan gitu ya. Lalu ada tiangnya untuk menopang atap, lalu ada atapnya di atas untuk melindungi gitu ya atap itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan unit-unit atau hal-hal yang harus dilakukan untuk melindungi tiang dan pondasi gitu ya. Itu namanya software quality shrine nanti. Kemudian kita bahas lagi tentang sedikit tentang software testing strategies and implementation gitu ya. Mulai dari unit testing, module testing, integration testing, system testing, user acceptance test gitu ya. Kita coba lihat lagi. Lalu dalam membantu melakukan software testing itu ada tools-nya gitu ya. Dan apa efek tools itu terhadap software quality? Jadi ada toolsnya. Toolsnya itu tidak harus software ya, case tools itu. Misalnya bisa jadi itu adalah form, bisa jadi ya software juga ya dan lain-lain ya. Lalu ada metrik yang kita pakai gitu ya. Nanti software quality metric ini bagaimana apa cara menilainya gitu ya, matriks penilaiannya. Lalu kita juga akan membahas tentang software configuration management. Ini terkait dengan suatu project yang mengalami perubahan di tengah jalan gitu ya. Misalnya di tengah jalan membutuhkan apa penambahan fungsi ya atau update fungsi yang dikarenakan proses bisnis berubah misalnya. Maka software harus diupdate mengikuti proses bisnis itu. Nah, perubahan itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kontrak ya di awal. Nah, oleh karena itu sejauh mana software bisa berubah untuk kontrak yang sama itu harus dipertimbangkan ya. Ataupun nanti ternyata perubahannya mayor, berarti kontraknya harus ditambahkan klausanya gitu ya. Kemudian nanti kita sedikit menyinggung tentang ISO 25010 ini untuk software quality. Ya, ISO 25010 ya software quality. Nah, waktu itu juga ada yang mengambil TA software quality. Cuman memang TA software quality ini sulit ya. Sulitnya karena memang harus berinteraksi dengan organisasi. Nah, belum tentu kan kita bisa mengakses semua perangkat lunak dari organisasi itu, gitu ya. Dan kalau kita menggunakan framework ISO, ini biasanya tidak sembarang orang yang boleh melakukan
penilaian terhadap software ya harus tersertifikasi ISO dulu. Ya, sertifikasinya berarti ISO 25010 gitu ya. Tapi kalau kita ingin belajar boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Tapi ya biasanya kalau kita posisinya sebagai mahasiswa gitu ya atau dosen sekalipun namun tidak memiliki sertifikat ISO 25010, ini biasanya hasil daripada evaluasinya itu tidak bisa divalidasi ya karena dianggap itu ya dianggap tidak valid aja gitu ya karena memang yang menilai tidak tersertifikat gitu ya. Kecuali nanti kalau misalnya teman-teman setelah lulus ada yang berada di area QA gitu ya, entah menjadi software tester atau menjadi auditor ya. Jadi job role-nya adalah auditor. Nah, itu bisa mengambil sertifikasi auditor untuk ISO 25010 ya, di mana itu nanti akan menggunakan framework yang disediakan oleh mereka. Jadi untuk bisa menggunakan framework itu kalian kan harus dilatih dulu ya, diajari dulu tentang frameworknya, harus mengerti dulu, nanti ada ujiannya tentang framework itu gitu ya, baru dapat sertifikatnya. Gitu. Baik, ini referensi yang digunakan. Kalau saya kan biasanya kalau referensi itu selalu menggunakan referensi global ya. Referensi yang banyak digunakan di kampus-kampus, baik dalam negeri atau luar negeri terkait dengan konten ini. Nah, buku yang paling banyak dipakai itu yang Daniel Galin, ya, Software Quality Assurance from Theory to Implementation. Ini yang paling banyak dipakai. Terus ada buku Jeff Tian, Software Quality Engineering. Ini juga dipakai gitu ya. Tapi kalau mau teknisnya banyak itu di buku Daniel Galin ya ada beberapa apa studi kasus juga yang ada di buku itu yang kita bisa lihat. Kemudian ada bukunya Cloud and Align, Software Quality Assurance. Lalu ada Naik and Tripatri itu Software Testing and Quality Assurance Theory and Practices ya. Kurang lebih 4 buku ini yang dipakai untuk materi ini. Ya nggak semuanya dipakai ya, tapi hanya yang diperlukan saja ya, sesuai dengan bahasan kita yang ini. Nah, bahasan ini nih sekitar 11 pertemuan, gitu ya. 12 pertemuan sih termasuk hari ini gitu ya. Cuman yang hari ini sedikit aja. Lalu ada 2 kuis nanti dan 1 tugas gitu ya. Tugasnya yang menilai perangkat lunak itu. Oke, itu adalah kontrak perkuliahan kita ya, kurang lebih di 1 semester ini untuk mata kuliah ini. Nah, kita masuk dulu ke pengantar kuliah ya, untuk jaminan kualitas perangkat lunak. Oke, kalau kita ngomongin software quality itu biasanya orang-orang itu memiliki ekspektasi. Kalau kita analogikan software itu adalah suatu produk, memang produk sih sebenarnya. Cuman kan kalau kita belajar FPL itu ada 2 ya kategori produk. Yang pertama produk tangible dan produk intangible. Nah, produk tangible itu adalah produk yang memiliki wujud fisik gitu ya, sehingga kita bisa rasakan keberadaannya. Hal intangible itu adalah produk yang tidak memiliki wujud fisik, tapi tetap kita bisa merasakan keberadaannya gitu ya. Nah, kalau software itu termasuk produk yang intangible gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin produk apapun ya produknya, mau yang ada fisiknya atau yang enggak, pasti orang itu kalau kita ngomongin, oh apa produk ini berkualitas loh gitu ya. Nah, kalau memang berkualitas itu ekspektasi orang tuh cuma 2 gitu ya. Bahwa produk ini melakukan sesuatu yang benar dan sesuatu dengan benar gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kalau kita contohkan dalam software, melakukan sesuatu yang benar itu artinya software itu harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, kalau kita ngomongin perangkat lunak, misalnya ada perangkat lunak untuk absensi gitu ya, atau untuk rekam medis di rumah sakit. Ada 15 fungsi aplikasinya. Nah, berarti perangkat lunak harus bisa menjalankan 15-15-nya. Jadi melakukan sesuatu yang benar. Jangan sampai perangkat lunak itu ngerjain punya fungsinya 15 tapi
hanya 10 yang bisa gitu ya. Atau sebaliknya, fungsinya dibilangnya 15 tapi ternyata ada 20 gitu ya. Berarti sisanya itu gimana ceritanya bisa ada gitu. Nah, itu melakukan sesuatu yang benar. Lalu yang kedua, melakukan sesuatu dengan benar. Artinya perangkat lunak itu saat dieksekusi fungsinya harus benar gitu ya. Harus benar dan memuaskan ya, satisfactory. In other words, they must do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya aplikasi rekam medis, di mana fungsi aplikasi itu bisa mencatat, ya bisa mencatat histori dari penyakit pasien. Nah, berarti aplikasi harus bisa mencatat itu, gitu. Tidak boleh error ya, tidak boleh error. Kalau ada bug gimana diperbaiki, gitu. Jadi melakukan sesuatu dengan benar. Ya artinya untuk software itu dan untuk yang lain juga ya. Kalau kita ngomongin produk yang berkualitas, ekspektasinya hanya dua itu, melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar. Nah, terkait apapun yang kita pelajari nanti, ada frameworknya, ada software testingnya, dan seterusnya. Intinya, targetnya adalah software itu harus melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar, gitu ya. Itu targetnya. Nah, agar software bisa melakukan sesuatu yang benar, berarti kan harus didefinisikan dulu software itu punya fungsi apa aja. Itu kan di requirement, gitu ya. Nah, berarti ada kualitas prosesnya, gitu ya. Tidak hanya kualitas produk. Kemudian yang mengerjakan berarti harus sistem analis, berarti ada kualitas people-nya, gitu ya. Lalu realistis nggak proyeknya? Misalnya fungsi aplikasinya ada 100, tapi bayarannya hanya 1 juta misalnya. Berarti tidak realistis, gitu ya. Nah, berarti ada kualitas dari proyeknya juga, gitu ya. Nah, di samping software itu melakukan sesuatu dengan benar ya, ini adalah perangkat lunaknya. Jadi mau proses, mau project, mau produk, mau people, itu semuanya dinilai kualitasnya, tujuannya hanya satu gitu ya. Memastikan perangkat lunak itu melakukan sesuatu yang benar dan memastikan produk yang dihasilkan atau perangkat lunak itu melakukan sesuatu dengan benar. Jadi cuma dua itu aja. Ya, bahkan banyak orang tuh yang dalam pengerjaan software quality ya, dia nggak menggunakan standar teori, tapi by practices aja. Ya intinya pokoknya apa yang bisa saya lakukan agar software ini melakukan sesuatu yang benar itu. Dan apa yang harus saya lakukan agar software ini melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu intinya, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh adalah misalnya kalau kita mau membangun aplikasi manajemen cuti karyawan. Nah, bagaimana sih kalau kita ngomongin yang tadi, yang dua tadi ya. Gimana sih cara membuat aplikasi ini agar melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar, gitu ya. Nah, salah satu awal yang harus kita lakukan adalah aplikasi cuti karyawan. Itu gimana sih, gitu ya? Cuti itu harus ada fungsi apa aja sih? Dan setiap fungsi itu harus dikerjakan dengan benar yang seperti apa sih gitu ya. Nah, berarti kita harus merunut bahwa oh ternyata itu adalah aplikasi cuti di perusahaan XYZ misalnya. Oh ternyata kita tahu bahwa cuti itu, cuti karyawan ya, itu diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Gitu ya. Di situ dijelaskan banyak tuh kategori cuti. Jadi karyawan itu mendapatkan cuti tahunan 12 hari kerja, gitu ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Terus ada yang namanya cuti besar, ada yang namanya cuti sakit, ada yang namanya cuti ketika ada keluarga yang meninggal, atau ada yang namanya cuti berkaitan dengan eh, ibadah kalau nggak salah, dan lain-lain itu ada semua. Nah, bagaimana dengan cuti di PT XYZ gitu ya? Dengan cuti di PT ABC sama nggak gitu ya? Nah, bisa jadi sama, bisa jadi enggak ya. Walaupun gitu ya, perangkat. Jadi kalau kita ngomongin perangkat lunak, walaupun setiap perusahaan ngambil standar dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, belum tentu mekanismenya sama. Makanya kita selalu menganggap bahwa perangkat lunak itu unik ya.
Sistem akademik di Unjani dengan sistem akademik di Teliu sama nggak? Secara esensi sama, tapi kalau kita berbicara lebih detail dia berbeda, makanya tetap unik gitu ya. Setiap software itu walaupun diinstal atau dioperasikan di perusahaan yang memiliki bisnis yang sama, tapi dia tetap dibilang unik softwarenya gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat eh, apa saja sih fungsi dari aplikasi manajemen cuti ini, kita bisa mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di situ disebutkan secara detail teknisnya? Enggak gitu ya. Di situ hanya disebutkan aturannya saja. Nah, berarti kita harus menyesuaikan teknis cutinya dengan SOP yang ada pada aplikasi pada apa kebijakan di PT SCZ gitu ya. Kalau kasusnya di PT SCZ. Ya, misalnya kita tahu bahwa karyawan itu dalam 1 tahun boleh cuti selama 12 hari kerja. 1 tahun yang dimaksud itu adalah dari Januari sampai Desember ya, bukan 1 tahun akademik ya. Kalau 1 tahun akademik itu kan mulainya dari ganjil ke genap gitu ya, jadi setengah-setengah. Nah sekarang di PT SJZ boleh nggak ngambil cuti karyawan tuh 12 tahun, 12 kali langsung. Tapi ini hari kerja gitu ya. Nah boleh nggak gitu ya. Oh ternyata di PT SJZ nggak boleh. Cuti itu boleh diambil per bulan maksimal 3, misal 3 kali, 3 hari gitu ya. Ya, maka kita harus membuat itu gitu ya, agar fungsinya berjalan dengan benar. Gitu ya. Dan fungsi cuti tahunan itu adalah salah satu dari sekian banyak fungsi cuti yang lain. Gitu ya. Nah, untuk memastikan sesuatu itu benar gimana? Ya berarti karyawan bisa mengambil cuti 3 hari di hari kerja. Kalau misalnya yang diambil bertepatan dengan hari libur gimana? Ya itu harusnya di aplikasinya tidak dianggap cuti, itu libur biasa. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti aplikasi yang dibuat ternyata Sabtu Minggu juga bisa cuti gitu ya. Padahal kan itu nggak cuti, memang libur gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain pasti. Laki-laki boleh mengambil cuti hamil dan melahirkan nggak? Gitu ya. Kan biasanya enggak gitu ya. Tapi yang undang-undang sekarang boleh. Tapi bukan cuti hamil dan melahirkan namanya ya. Cuti mendampingi istri yang melahirkan. Dan itu nggak lama gitu ya. Hanya 3 hari kalau nggak salah. Nah, tapi kalau perempuan itu boleh mengambil cuti hamil dan melahirkan. Nah, kalau di undang-undang diatur 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Jadi 3 bulan cutinya. Nah, tahu dari mana melahirkannya di hari itu, gitu ya? Ya, udah pasti kalau misalnya ada perempuan hamil pasti diminta untuk ngecek kehamilannya ke dokter kandungan. Biasanya bisa diprediksi kapan HPL-nya, hari prediksi lahirnya. Nah, kita perempuan bisa mengajukan cuti itu berdasarkan HPL. Kemudian cara birokrasi cutinya gimana? Boleh nggak cuti hamil itu diambil sehari sebelum gitu ya? Nah, sebenarnya cuti hamil itu bukan cuti yang sifatnya urgensi, karena ada perencanaan. Maka biasanya dalam aturan perusahaan tidak boleh diambil mendadak gitu ya. Kalaupun ternyata diambil mendadak gimana? Kan jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena apa? Karena untuk memastikan fungsi yang dijalankan itu benar gitu ya. Oh, misalnya kalau mendadak, misalnya ada kondisi yang anomali, tidak normal, itu diperbolehkan misalnya. Tapi kalau tidak ada kondisi anomali dari sisi kesehatan dan lain-lain, itu tidak boleh didenda misalnya kalau ngambilnya mendadak gitu ya. Tapi ada cuti-cuti yang bahkan karyawannya disuruh libur dulu, baru administrasinya nyusul, itu ada. Misalnya ada cuti 1 hari atau 2 hari terkait dengan keluarga inti meninggal ya, entah adik, kakak atau orang tua. Itu boleh mendadak. Mendadaknya itu misalnya tiba-tiba si Budi gitu ya, orang tuanya meninggal hari ini, dia tidak datang ke kantor, dia langsung mengunjungi ibunya di Garut, misalnya orang tuanya yang meninggal, dia nelpon ARD-nya, bilang izin cuti. Nah, kemudian dia mengajukan cutinya besok. Nah, itu boleh karena memang cuti meninggal itu kan
mendadak ya, nggak bisa kita ngomong nelpon HRD bilang aku minggu depan mau cuti ya, cuti orang tuaku meninggal kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi ya kita harus tahu gitu ya bagaimana mekanisme yang harus kita lakukan gitu ya untuk masing-masing fungsi itu karena perlakuan cuti itu berbeda gitu ya. Kalau cuti hamil bisa nih ngomong ke HRD bahwa misalnya istri saya HPL-nya tanggal sekian, maka saya akan cuti hari ini sampai hari itu gitu. Tapi kalau orang tua meninggal kan nggak bisa gitu ya, bilang minggu depan mau cuti gitu ya. Dan lain-lain ya pertanyaannya tuh macam-macam. Nah, kualitas terkait dengan software itu bisa makin kompleks ya seiring dengan sistemnya juga gede gitu ya. Untuk sistem yang misalnya dibuat dengan kode yang banyak gitu ya. Untuk sistem yang melibatkan 100 orang atau 1000 orang misalnya. Ini saya contohkan salah satu seri game Assassin's Creed yang membutuhkan 2800 developer ya dalam membuatnya. Developer ini tidak hanya software developer ya, ada ilustratornya, ya ada 3D art-nya dan lain-lain. Jadi tapi banyak ya tetap aja ya 2800 nih. Ini gimana nentuin kualitasnya gitu ya? Karena softwarenya gede, orang-orang yang terlibat juga banyak gitu ya. Contoh yang lainnya, perangkat lunak yang dibangun dalam waktu lama, itu pastikan softwarenya harusnya berkualitas banget gitu ya. Contohnya di sini game GTA 5 dibuat dalam waktu 4 sampai 5 tahun dan masing-masing itu mempunyai arti kualitas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, definisi kualitas ini pokoknya targetnya dua itu aja. Software melakukan sesuatu yang benar dan software melakukan sesuatu dengan benar gitu ya. Mau softwarenya besar, mau softwarenya kecil ya. Di dalam buku yang kita pakai no silver bullet about that problem. Ini mirip dengan kita belajar RPL di bukunya Pressman ya, bahwa Pressman bilang tidak ada sihir yang bisa membuat perangkat lunak itu bagus. Nah, kalau kita ngomongin kualitas juga sama, no silver bullet. Silver bullet itu kan peluru perak gitu ya, yang biasanya kalau ditembakkan ke pampir satu peluru aja bisa mati gitu ya. Nah, di sini nggak ada gitu ya, tidak ada jalan pintas intinya untuk apa membuat suatu perangkat lunak itu berkualitas, nggak ada jalan pintas. Nah, sekarang kita tahu teknologi yang sekarang itu sudah ada AI gitu ya. Tapi kita balik lagi bertanya, apakah AI gitu ya, entah ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu bisa membuat software yang bagus gitu ya, hanya dengan prompter aja. Itu nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Karena kembali lagi ya bahwa software itu unik. Ya, kalian kan belajar RPL bahwa ada the nature of software. Software itu tidak bisa dibuat dalam waktu semalam. Software itu memiliki value yang tinggi dan harus dibuat oleh kolaborasi banyak orang. Nah, bisa nggak kita bikin software yang berkualitas dengan AI? Nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Tapi kalau kita hanya membuat suatu program komputer sederhana menggunakan AI, bisa nggak? Bisa, bisa kalau itu, gitu ya. Tapi apakah berkualitas atau tidak, nggak tahu. Tetap harus kita uji dulu, gitu ya. Tetap aja. Kita bikin aplikasi misalnya. Aplikasi itu bisa mengkonversi suhu misalnya. Jadi nggak aplikasinya jadi, gitu ya. Tapi apakah itu sudah sesuai? Artinya apakah software itu sudah melakukan itu dengan benar? Nah, itu kita harus ngecek lagi, gitu ya. Jangan-jangan konversinya salah. Atau pas lagi konversi tidak ada keterangan konversinya dari Celcius ke Fahrenheit atau sebaliknya nggak ada misalnya. Lalu nanti ternyata nilai belakang komanya gimana? Ada misalnya konversinya sampai 10 angka di belakang koma misalnya gitu ya. Ya kita nggak butuh 10 angka juga, satu angka juga udah cukup misalnya. Belum lagi dalam dalam kategori pengoperasiannya, apakah real time gitu ya? Real time itu artinya kita menggunakan sensor. Apakah kita ketik pakai keyboard gitu ya? Nah, itu juga harus dicek. Jadi, walaupun softwarenya adalah program komputer yang kecil, itu tetap aja no silver bullet about that problem gitu ya. Apalagi yang gede gitu ya. Ya nggak mungkin perangkat lunak 2800 orang bikin game, terus kita bilang gini, ya udah silakan aja atur-atur aja kan nggak mungkin gitu ya. Pasti ada konsep manajemennya, ya ada konsep
checkpointnya untuk mengatur menghitung kualitas misalnya gitu ya. Kemudian ada ide, apakah dieksekusi, dirapatin dulu. Nah, itu kan semua agenda-agenda atau aktivitas-aktivitas yang menuju ke kualitas gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman ingat ya. Jadi kalau ada teman-teman juga kerja praktek ya. Jadi di KP juga sama gitu ya. Untuk membuat suatu software yang berkualitas, ada nggak jalan pintasnya? Nggak ada gitu ya. Jadi tetap harus diuji gitu ya. Diuji secara fungsional, non fungsional dan seterusnya. Nah, ini adalah apa ilustrasi framework umum ya dari software quality assurance. Jadi dalam software quality assurance itu ada sebagian kecilnya software testing ya. Makanya kita akan tetap melihat software testing ya. Secara teknis mungkin sudah ada di mata kuliah yang kemarin karena ada praktikumnya gitu ya. Nah, experience itu dan knowledge itu teman-teman bawa di mata kuliah ini. Kemudian dari keseluruhan software quality engineering itu ya ada software quality assurance-nya. Di mana software quality assurance itu ada software testingnya. Berarti software testing ini hanya sebagian kecil ya dari software quality engineering dan quality assurance ini juga hanya sebagian daripada software quality engineering. Gitu ya. Jadi beban yang banyak itu nanti di software quality engineering. Karena di software quality engineering itu ya itu tadi ya tidak hanya ngomongin softwarenya, tapi kita ngomongin people-nya juga, prosesnya juga ya ngomongin semuanya di situ. Gitu ya. Oke, segitu aja mungkin ya di pertemuan pertama pada hari ini. Untuk rekamannya nanti akan saya share di grup masing-masing sebelum